Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yudih MSI selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila dan teman-teman yang menonton video saya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Buat teman-teman yang belum mengenal saya, perkenalkan, nama saya Lia Maratu Soliha dari kelas Sosiologi Agama C, Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pilar ideologis bangsa Indonesia selain tentu saja sebagai dasar negara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki butir-butir pengamalan yang mengandung isi dan makna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau azas. Maka Pancasila bisa dimaknai sebagai rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kandungan isi Pancasila harus dikemukakan secara konseptual sehingga nilai-nilainya bisa ditemukan dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila ini digali sebagai jalan keluar untuk menghadapi segala tantangan. Demikian dikutip dari buku Pancasila dalam Pusaran Globalisasi 2017 Suntingan Al-Hanif. Adapun isi 5 sila dalam Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut P.J. Suwarno, dalam Pancasila budaya bangsa Indonesia, meskipun kelima sila merupakan satuan yang tidak terpisahkan, tetapi dalam pelaksanaannya dapat ditelusuri perbedaan intensitas masing-masing. Walaupun tetap 5, masing-masing sila tidak sama asasinya. Maka dijabarkan dalam pengamalan Pancasila yang terkandung di setiap sila tersebut. Butir-butir pengamalan Pancasila pertama kali diatur melalui ketetapan MPR nomor 2 1978. Setelah era reformasi, butir-butir pengalaman Pancasila disesuaikan berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang butir-butir pengamalan Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Yang pertama, butir pengamalan Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kehidupan di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memasakkan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Yang dua, butir pengamalan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tetap selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ketiga, butir pengamalan Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu yang pertama, mampu menentukan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Butir pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu sebagai warga negara masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan etiket baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan. Butir pengalaman Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan hidup orang lain. Yang ketujuh, menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik yang untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Dan terakhir, 10, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekian video saya, mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah dalam penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.